and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Setelah sebelumnya Jason Voorhees berhasil bangkit lagi dan meneror para penumpang kapal hingga ke tengah kota New York. Kali ini kisahnya berlanjut ke sesuatu yang jauh lebih aneh dan mistis. Entah gimana caranya Jason bisa hidup lagi dan balik lagi ke Camp Crystal Lake buat melanjutkan terornya. Tapi di film kali ini musuhnya bukan cuma sekumpulan remaja biasa aja, karena FBI pun ikut turun tangan buat mengakhiri hidup Jason. Karena di film Jason Goes to Hell The Final Friday tahun 1993 ini, Jason gak cuma bangkit lagi, tapi juga punya cara baru buat meneror orang lewat tubuh orang lain. Dan disinilah cerita kegilaan Jason Voorhees benar-benar naik level. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Beberapa tahun setelah kejadian di Manhattan, New York, entah gimana caranya Jason Voorhees berhasil hidup lagi dan kembali meneror kawasan Camp Crystal Lake. Tapi kali ini pihak berwenang gak mau tinggal diam. Gabungan FBI dan tim SWAT bikin operasi rahasia buat ngejebak si Jason, dengan pancingan seorang wanita sebagai umpan di sebuah kabin terpencil. Begitu Jason muncul, mereka pun langsung menyerang habis-habisan, menembakinya tanpa ampun sampai tubuh Jason meledak berkeping-keping dan cuma menyisakan jantungnya yang masih berdetak. Potongan tubuh Jason kemudian dibawa ke ruang otopsi untuk diperiksa. Tapi anehnya saat proses otopsi berlangsung, dokter forensik bernama Dr. Leslie Feinstein seperti terhipnotis oleh jantung tersebut, dan tanpa sadar dia malah memakan jantung Jason yang masih berdetak. Aksi gilanya itu bikin roh Jason masuk dan merasuki tubuh si dokter, membuatnya berubah jadi pembunuh sadis yang baru. Beberapa saat kemudian asistennya datang sambil membawa makanan. Tapi si dokter yang udah kerasukan Jason malah membunuh asistennya dengan brutal. Persis seperti cara Jason membantai korban-korbannya. Dan dari situ bisa dipastikan, Jason kini hidup di dalam tubuh orang lain. Setelah kejadian di ruang otopsi muncul sebuah berita yang mengejutkan. Ternyata dokter forensik yang kerasukan rohnya Jason juga sudah membunuh seorang serukiti rumah sakit tanpa ada yang tahu. Dalam laporan berita itu, sang dokter yang sekarang jadi inangnya Jason dinyatakan menghilang tanpa jejak. Belum ada yang sadar kalau sebenarnya Jason kini bersembunyi di balik tubuh manusia biasa. Kasus misterius ini menarik perhatian seorang pembawa acara berita terkenal bernama Robert Campbell. Robert pun mendatangi rumah Creighton Duke, seorang pemburu psikopat yang dikenal sangat eksentrik. Dalam obrolan mereka, Duke dengan yakin bilang kalau Jason Voorhees masih hidup. Dia bahkan minta bayaran $500.000 untuk mengungkap cara mengalahkan Jason selamanya. Robert pun langsung setuju, tapi dengan satu syarat, di mana Duke harus membuktikan kalau Jason benar-benar masih hidup. Sementara itu, di sisi lain kota ada seorang wanita bernama Diana Kimball. Dia menggantung banner bertuliskan Jason is dead di restorannya, berharap pelanggan jadi nggak takut lagi datang ke kawasan sekitar Crystal Lake. Tidak lama kemudian Diana didatangi oleh Duke. Ternyata Duke tahu bahwa Diana punya hubungan darah dengan keluarga Voorhees.
Bisa dibilang dia ini masih sepupu jauhnya Jason. Karena itu Duke pun datang bukan tanpa alasan. Dia butuh bantuan Diana karena hanya keluarga Voorhees yang bisa benar-benar membunuh Jason. Tapi Diana menolak tawaran Duke. Percakapan mereka pun tiba-tiba terhenti karena ada seorang polisi bernama Deputy Josh yang mengira Duke sedang membuat keributan di tempat makan itu. Tanpa banyak tanya, Duke langsung dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke sel tahanan. Sementara itu, Diana mendatangi seorang pria bernama Steve Freeman, mantan suami dari anaknya Diana, yang bernama Jessica Kimball, yang sekarang sudah bercerai. Diana meminta Steven datang ke rumahnya malam itu, karena ada hal penting yang berhubungan dengan Jessica. Dalam perjalanan menuju rumah Diana, Steven sempat bertemu 3 remaja yang sedang menuju Danau Kristalik. Mereka berencana kemah di sana karena percaya Jason Voorhees sudah mati. Ketiga remaja itu mulai menikmati suasana berkemah. Bersenda gurau dan 2 diantaranya mulai adu mekanik di dalam tenda. Sementara 1 wanita lainnya memilih tidur di luar tenda, tanpa menyadari sesuatu yang menyeramkan sedang mengintai dari kegelapan. Dari kejauhan tampak seseorang sedang mengintai para remaja itu. Saat salah satu gadis pergi buang air kecil di hutan, dokter itu langsung muncul dari balik kegelapan dan membunuhnya dengan brutal. Gak berhenti di situ, dia kemudian mendatangi 2 remaja lain yang sedang asik berduaan di dalam tenda. Dan keduanya pun juga dihabisi dengan cara kejam khasnya Jason. Sementara itu di tempat kerja Diana Kimball, terlihat dia sedang berbincang dengan Deputy Josh. Josh mencoba menenangkan Diana dan membuatnya lupa dengan perkataan Duke soal Jason yang masih hidup. Tapi dari kejauhan, Jason yang masih bersemayam dalam tubuh dokter forensik sudah mengintai mereka berdua. Melihat kedekatan Josh dengan Diana, Jason pun memutuskan untuk menangkap Josh hidup-hidup karena dia berencana memindahkan rohnya ke tubuh yang baru. Tak lama kemudian di rumah keluarga Voorhees terlihat Josh yang terikat. Jason lantas memindahkan rohnya dari tubuh dokter ke tubuh Josh. Dan kini Jason Voorhees hidup di tubuh yang baru. Beberapa waktu kemudian Diana yang baru pulang ke rumah langsung didatangi oleh Josh. Namun lewat pantulan cermin, Diana menyadari sesuatu yang mengerikan. Dia sadar kalau itu bukan Josh, melainkan Jason yang ada di dalam tubuh Josh. Beruntung saat Jason berusaha mengambil alih tubuh Diana, tiba-tiba Steven datang dan mendorong Josh menjauh dari Diana. Namun Josh sempat melemparkan pisau yang akhirnya mengenai punggung Diana. Melihat itu, Steven pun langsung membalas, mencocol punggung Josh hingga terlempar keluar lewat jendela. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Diana berpesan kepada Steven untuk menyelamatkan Jessica dari Jason, karena hanya Jessica yang bisa menghentikannya. Tak lama setelah itu, seorang kepala polisi datang ke tempat kejadian, melihat Steven berlumuran darah dan Diana yang sudah tidak bernyawa. Dia langsung menganggap Steven sebagai tersangka utama pembunuhan Diana. Steven pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di ruang pemeriksaan, Steven berusaha menjelaskan semuanya dan meminta bantuan rekannya yang bernama Randy untuk meyakinkan kepala polisi bahwa pelaku sebenarnya adalah Josh, bukan dirinya. Keesokan harinya, Jessica datang ke rumah ibunya. Di sana dia disambut oleh sahabat ibunya yang bernama Vicky, yang mencoba menenangkannya setelah tahu Diana telah meninggal dunia. Di dalam sel penjara, Steven ternyata berada bersebelahan dengan Creighton Duke. Duke kemudian menjelaskan kalau Jason lah yang sebenarnya membunuh Diana, bukan Steven. Dia juga mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, di mana Jason tidak bisa benar-benar mati, karena hanya orang yang masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Voorhees yang bisa membunuhnya secara permanen dan juga membangkitkannya kembali. Duke bilang sekarang kunci dari semua ini ada pada Jessica Kimball,
dan bayinya bersama Stephen. Mendengar hal itu, Stephen mulai paham situasinya. Dia lalu berpura-pura butuh bantuan polisi di luar sel dan memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari penjara. Sementara itu, Vicky membawa bayi Jessica ke tempat kerjanya. Di sana untuk pertama kalinya Stephen akhirnya bisa melihat anaknya sendiri. Setelah itu, Stephen meminjam mobil temannya dan langsung menuju ke rumah keluarga Voorhees. Berharap bisa menemukan bukti yang bisa meyakinkan Jessica bahwa dia memang punya hubungan darah dengan keluarga itu. Namun tak lama kemudian, Robert juga tiba di rumah tersebut. Dia terlihat sedang berbicara di telepon dengan rekannya, membahas tentang berita yang akan dia liput soal kasus Jason Voorhees. Sementara itu, Stephen yang sedang bersembunyi di rumah keluarga Voorhees diam-diam menguping percakapan Robert. Dalam pembicaraan itu, Robert bilang kalau dia telah mencuri jasad Diana dan menyembunyikannya di rumah keluarga Voorhees demi kepentingan beritanya. Tapi sebelum Robert melanjutkan pembicaraannya, Jason alias Josh muncul dan langsung menyerangnya. Jason kemudian memindahkan rohnya ke tubuh Robert. Dan begitu proses itu selesai, tubuh Josh langsung melepuh dan mati seketika. Sekarang Jason pindah lagi dan hidup di tubuh Robert. Malam harinya, Jessica yang sedang sendirian di rumah didatangi oleh Robert, yang kini sudah dirasuki si Jason. Beruntung, Stephen datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Jessica. Namun di perjalanan, Jessica masih tidak percaya dengan cerita Stephen, bahwa Jason kini berada di tubuhnya Robert. Dia mengira Stephen hanya berbohong atau berhalusinasi, dan akhirnya meninggalkan Stephen sendirian di jalan. Jessica kemudian pergi ke kantor polisi untuk melapor. Dia mengatakan kalau Stephen baru saja menabrak Robert di rumahnya. Beberapa saat kemudian, polisi Randy datang menjemput Stephen. Namun karena salah paham, keduanya sempat terlibat cekcok. Sampai akhirnya Stephen berhasil diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, suasana mulai tegang saat Robert tiba-tiba datang mencari Jessica. Di saat yang sama, Randy baru saja tiba sambil membawa Stephen yang masih diborgol. Namun situasi langsung berubah kacau ketika Robert yang ternyata sudah dirasuki roh Jason mulai menyerang siapapun yang ada di sana. Dalam kekacauan itu, Stephen berhasil melawan dan menghentikan Robert untuk sementara waktu, lalu membawa Jessica kabur dari kantor polisi. Keduanya kemudian menuju ke tempat kerja Vicky, tempat di mana bayi Jessica disembunyikan. Namun setibanya di sana, bos Vicky menolak mereka masuk karena panik dengan kejaran polisi dan berita yang tersebar. Dari luar gedung, tiba-tiba Robert yang masih dirasuki Jason muncul dan menimbulkan keributan besar. Kesempatan itu digunakan oleh Stephen untuk mencari bayinya. Sementara orang-orang di sekitar sana berusaha menahan Robert. Saat masuk ke dapur, Jessica menemukan sebuah surat dari Duke. Dalam surat itu, Duke menyuruhnya datang ke rumah keluarga Voorhees karena bayinya ada di sana dan menjadi kunci untuk menghentikan Jason selamanya. Namun sebelum mereka sempat kabur, Jessica dan Stephen harus berhadapan langsung dengan Robert, yang kini sepenuhnya sudah dikuasai oleh rohnya Jason. Sayangnya dalam kekacauan itu, Vicky ikut tewas tercocol bersama dengan Robert. Ketika Stephen lengah, Jessica kembali meninggalkannya sendirian untuk menjemput bayinya di rumah keluarga Voorhees, sesuai pesan dari Duke. Sesampainya di sana, Duke sudah menunggunya dan menjelaskan satu hal penting, di mana hanya Jessica sebagai keturunan darah Voorhees yang bisa mengakhiri Jason untuk selamanya. Duke lalu menunjukkan sebuah belati kuno yang konon hanya akan menunjukkan kekuatannya di tangan keturunan Voorhees. Dan benar saja, saat Jessica menggenggamnya, belati itu langsung berubah bentuk.
seolah bereaksi terhadap darahnya. Doug menjelaskan kalau Jessica harus mencocol jantung Jason dengan pisau tersebut, karena hanya itu cara satu-satunya untuk menghapus Jason dari dunia ini. Sementara itu, kepala polisi dan Randy datang ke tempat kerjanya Vicky, di mana mereka menemukan banyak korban yang sudah tewas. Dan di momen menegangkan itu terungkap kalau Jason kini telah berpindah ke tubuh Randy. Namun dari sana keluar sebuah makhluk yang aneh, semacam roh jahat yang menjijikan. Dan makhluk itu langsung meluncur masuk ke jasad Diana yang sebelumnya disembunyikan oleh Robert. Tak lama kemudian jasad itu pun hidup kembali, dan Jason bangkit dengan wujud aslinya. Kebangkitannya memicu pertarungan terakhir yang brutal antara Jason, Doug, dan Stephen. Doug berusaha menahan Jason sebisa mungkin, tapi sayangnya Jason jauh lebih kuat. Dengan satu genggaman, Jason menghancurkan tubuh Doug sampai tewas. Sementara itu, Stephen mencoba mengalihkan perhatian Jason, memberi waktu untuk Jessica mencari belati yang sempat terjatuh. Dan begitu kesempatan datang, Jessica langsung mencocol Jason dari belakang, tepat di arah jantungnya. Begitu belati itu menancap, energi jahat dari Jason pun mulai keluar dari tubuhnya. Lalu dari bawah tanah muncul tangan-tangan iblis yang menarik tubuh Jason ke dalam neraka. Keesokan paginya, Jessica dan Stephen akhirnya memutuskan untuk hidup bersama lagi, menandakan akhir dari teror Jason Voorhees. Tapi ternyata semuanya belum sepenuhnya berakhir, karena di penghujung adegan, muncul sebuah tangan dengan kuku panjang yang menarik topeng hoki Jason ke bawah tanah. Dan tangan itu tak lain adalah milik Freddy Krueger. Dan film pun berakhir dengan adegan yang epik, sebagai pengantar menuju pertarungan dua legenda, Freddy versus Jason. Ending yang sangat mengazabkan. Apakah di akhirat Jason mendapat siksaan atas semua perbuatannya semasa di dunia? Ataukah Jason di neraka malah menjadi penguasa baru bagi para iblis? Entahlah. Mending kalian pantengin terus kelanjutan dari kisah psikopat Jason yang gak kalah seru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.